Jadi kalian bisa untuk cek ulang kembali nanti kalau ada UAS yang soalnya terkait dengan yang saya jelaskan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi budaya kerja itu ada 4 komponen. Pertama, budaya kerja yang berkaitan dengan budaya perusahaan, di mana setiap orang itu punya value, punya nilai, punya prinsip dalam bekerja, bahwa bekerja misalnya saja siapa nih, Hanifa atau Dela atau Maulana atau juga ada Vanreza gitu ya, Mutia. Kalau kerja misal ngerjain tugas gitu dari dosen, harus menyelesaikannya tuntas hari ini, tidak mau disepotong-sepotong, nggak mau dilanjut besok misalnya ya. Ada lagi selain itu ada Pak Mahfud, ada Mahfud gitu ya, ada Pak Rosid misalnya kerjanya, oh karena waktu saya cuma bisa setengah jam, akhirnya diselesaikan setengah jam gitu. Nah itu budaya kerja, gimana cara kalian bekerja. Oke, nah lalu ada juga ketika budaya kerja ini dijadikan satu, itu akan membentuk yang namanya budaya perusahaan, teman-teman. Ketika setiap orang itu punya caranya, akhirnya membentuk sebuah komunitas dan jadi sebuah institusi, sebuah kelompok. Kumpulan cara yang dilakukan satu orang dan akhirnya menjadi kelompok, akhirnya jadi sebuah cara kelompok menyelesaikan masalah, itu akan membentuk budaya perusahaan. Itu ya. Jadi dari satu orang, value satu orang, ketika value itu diterapkan ke orang lain, ke asistennya, ke wakil ketuanya, misalnya ke bendaharanya, itu nanti akan menjadi sebuah budaya atau value yang ada di perusahaan. Ketika nanti merekrut karyawan baru, yang terjadi adalah karyawan itu harus mengikuti nilai yang sudah diterapkan di institusi dan kelompok tersebut. Oke, nanti kita akan belajar lagi karakter. Karena karakter yang ada di setiap perusahaan beda-beda. Ada yang kerjanya militan, ada yang kerjanya santai dan demokratis, ada yang kerjanya tidak terlalu memikirkan konten gitu ya. Ada yang terlalu quality content. Jadi beda-beda itu ya. Kalau di perusahaan swasta itu rata-rata sangat concern dengan performance dan kualitas dari hasil kerja. Kalau ikut pemerintah ya government worker rata-rata untuk di pemerintah pusat iya, tapi untuk di pemerintah daerah quality content mungkin tidak seberat yang diharapkan, diekspektasikan di swasta. Lebih banyak ke bagaimana adaptasi antar manusianya yang berat. Seperti itu tuh karakter budaya perusahaan. Nanti kalian berpikir mau jadi PNS atau bekerja di BUMN atau di swasta milik masyarakat yang lain, itu beda karakter. Nah, kalian punya karakter pasti. Oh, saya sukanya yang kerjanya santai, tidak memikirkan konten, tapi saya suka dengan dinamika manusia. Dinamika yang kompleks, manusia yang gampang kepo misalnya, atau manusia yang gampang memberikan kritik. Nah, itu rata-rata di government worker ya, dinamika manusianya sangat kuat sekali. Itu karakter ketika kalian ikut di kementerian. Tapi kalau kalian ikut di swasta, kalian kerja presentasinya jelek, itu kalian tidak akan diungkit-ungkit personalnya, jarang ya, jarang. Paling ada cuma 1-2 orang sebatas oknum, tapi tidak hampir ke mayoritas budaya di perusahaan itu. Tetapi quality content yang diminta. Jadi bekerja militan biasanya ada di instansi swasta, di PT gitu ya, atau di BUMN. Dan yang ketiga, budaya kerja di berbagai negara. Nanti kita bisa bandingkan mana yang di Jepang seperti apa, yang di Eropa, Asia, dan juga di Indonesia bagaimana. Lalu ada juga beberapa budaya kerja beberapa perusahaan itu seperti apa. Dari sini dulu, mungkin udah ada gambaran ya, apa itu budaya kerja, apa itu budaya perusahaan. Mungkin ada teman-teman punya gambaran. Kalau menurut Brown sendiri, budaya organisasi itu adalah kultur atau nilai yang dianut atau prinsip yang dipakai, yang dijadikan tuntunan dalam operasional orang-orang yang bekerja di instansi tersebut. Ya, bisa nilai, bisa cara bagaimana mengatasi masalah, mengerjakan sebuah problem solving, dan juga cenderung itu dibentuk oleh anggota. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang membentuk budaya perusahaan itu pertama kali? Menurut kalian, ketika kalian nanti bikin perusahaan, siapa yang wajib membentuk prinsip-prinsip ini supaya karyawan itu bekerjanya satu visi, satu misi gitu? Kira-kira siapa yang membentuk atau mengkreasi budaya perusahaan pada awal terciptanya sebuah perusahaan? Ayo, kira-kira siapa? Boleh di chat ya, boleh kalian chat. Nanti saya masukkan ke poin keaktifan ketika kalian memberikan respon. Kira-kira siapa yang punya peran penting
di perusahaan dalam membentuk awal budaya perusahaan tersebut? Siapakah sosok di balik orang-orang ini? Silakan. Pimpinan. Oke, good. Pimpinan ya, Mahfud. Pimpinan di sini ada banyak kalau dalam sebuah instansi. CEO-nya, owner-nya, leadernya, direkturnya, atau pemegang sahamnya kalau menurut Mahfud. CEO. Ya, CEO, oke. Kalau menurut pandangan Mahfud, CEO itu pemilik atau orang yang di-hire, disuruh untuk jadi pimpinan oleh pemilik. Kalau menurut Mahfud. Yang disuruh, yang menjadi apa? Menjadi Yang pemimpin. Oke, yang di-hire ya, leader ya, bukan owner ya. Iya. Oke, menurut Mahfud. Oke, ada yang lain nggak? Kalau menurut Mahfud tadi, CEO inilah yang membentuk budaya perusahaan supaya orang-orang yang bekerja di kantor tersebut punya visi yang sama, misi yang sama, aturan yang ditaati bersama-sama. Apakah yang lain setuju? Mutia, apa? Owner, Bu, orang yang punya perusahaan itu. Kalau menurut saya sih gitu, owner orang yang punya perusahaan itu yang membentuk budaya perusahaan. Soalnya kan dia yang punya, jadinya yang pertama kali membuat aturan itu dia. Oke, berarti menurut Iin ya. Menurut Iin, yang pertama kali membentuk budaya perusahaan adalah pimpinan. Kalau menurut Mahfud adalah CEO, orang yang memang di-hire untuk mengisi posisi dari leader di situ atau pimpinan. Ya, memang betul ya, bisa jadi dua-duanya betul. Tetapi untuk awal-awal sekali, ketika kalian nanti membentuk PT, bikin PT gitu ya, atau bikin CV ya, amin ya, mudah-mudahan teman-teman semua besok punya perusahaan sendiri-sendiri, gitu ya, entah itu perusahaan yang baru CV atau baru UMKM gitu ya. Nah, ini kalian bisa belajar dari sini. Yang harus dibuat ketika kita nanti bikin perusahaan itu adalah meng-create yang namanya value atau nilai atau prinsip atau cara bagaimana mereka bekerja. Itu masuk ke budaya perusahaan. Kalian mau kantor ini tuh gimana cara jalannya? Nah, itu yang paling mendekati adalah jawaban Iin ya. Oke, jawaban Mahfud juga benar, tetapi kondisional. Oke, ketika kalian nanti bikin perusahaan, kalian kan inginnya karyawan itu seperti apa? Kalian inginnya bawahan seperti apa? Gitu. Nah, itulah yang disebut awal penciptaan budaya perusahaan. Nanti biasanya kalau kalian masuk ke perusahaan tertentu ya, kantor tertentu, nanti di temboknya biasanya ada slogan-slogan ya seperti play hard, work hard gitu ya. Bekerjalah seperti tidak ada hari esok. Misalnya ketika masuk lobi, di situ ada slogan yang ditempel dengan huruf-huruf yang dekoratif atau artistik. Nah, disitulah perusahaan menunjukkan seperti apa harus bermain dan bekerja di kantor ini. Nah, itu yang meng-create pertama kali adalah owner. Kalau dia masih perusahaan yang belum lama berkembang ya, misal baru di bawah 7 tahun. Tapi kalau sudah perusahaan yang hampir lebih dari 10 tahun, 20 tahun, seperti PNG, Unilever yang udah tua banget ya, Pertamina, di mana dia sudah berdekade. Nah, itu budaya perusahaan sudah terjadi perombakan berkali-kali, atau sudah jadi modifikasi yang lebih dari satu kali budaya itu. Seperti BUMN yang sekarang di bawahnya Pak Erick Thohir, itu juga dia sudah terjadi perombakan nilai. Ya, yang tadinya tidak di bawah beliau, slogannya beda. Ya kan, kalau kalian ke ATM mau ngambil uang pasti itu ada gambarnya Pak Erick, terus ada slogannya punya BUMN yang perbankan ya, kalau nggak salah, aku lupa namanya apa, ada singkatannya. Itu ya, ada amanah atau apa itu ya, ada singkatan. Nah, itu yang disebut dengan budaya perusahaan, dia rombak. Nah, bisa jadi dia bukan pemilik BUMN itu, tetapi dia hanya CEO atau menteri yang ditunjuk oleh negara ini atau ditunjuk oleh DPR atau juga ditunjuk oleh presiden. Ya, ada juga nanti seperti itu. Kalau sudah dia tua perusahaan ini dan nanti yang ngisi bukan owner lagi, ya pasti kalau kita punya usaha capek dong kalau kita yang ikut-ikutan terus bermain di situ. Kita pasti butuh orang untuk menjalankan. Akhirnya CEO lah yang diminta untuk meneruskan apa yang sudah kita ciptakan, gitu ya. Betul juga yang dikatakan Mahfud ya. Tadi Mahfud siapa? Lupa aku namanya. Ya, itu tidak salah yang dikatakan Mahfud, tetapi kondisinya adalah ketika sudah perusahaan yang
cukup lama dia sudah ada. Jadi bisa jadi terjadi perombakan berkali-kali. Tapi untuk awalnya adalah owners. Nah, kalau kementerian yang awal create siapa gitu ya? Tentu saja founding fathers atau presiden dan juga jajarannya yang di awal membentuk sebuah negara ini. Ada kementerian-kementerian dan nanti menteri yang ditugasi ini yang paling awal waktu zaman era Pak Soekarno itu yang membentuk bagaimana budaya perusahaan yang ada di PNS gitu ya, yang dari kementerian. Tetapi ketika era Soeharto berubah lagi gitu ya, menterinya menginginkan perombakan yang berbeda. Ketika era Pak Jokowi berubah lagi bagaimana PNS itu bekerja, berubah gitu ya. Kalau dulu rekrutmennya kan dari dalam, sekarang kita rekrutmennya open gitu, open rekrutmen seperti BUMN. Nah, akhirnya terjadilah perubahan besar-besaran budaya dan prinsip yang ada di PNS, orang-orang PNS ini. Budaya kerjanya pun berbeda nanti ya, tidak seperti dulu mungkin ya tiap pagi datang baca koran selesai gitu kan, sepulang absen. Enggak, sekarang ada sistem kinerja yang dia harus penuhi untuk bisa naik pangkat. Jadi untuk naik pangkat ya ada poin yang harus dipenuhi dari hasil kinerja. Nah, itulah perubahan dari budaya perusahaan yang sudah lama perusahaan tersebut gitu. Baik, mungkin agak cukup clear ya. Nah, menurut Robin sendiri, organizational behavior itu juga sama ya, teman-teman, menyatakan bahwa budaya perusahaan itu kumpulan sistem nilai gitu ya, kumpulan dari berbagai sistem nilai yang harus dijalankan oleh perusahaan tersebut. Yuk, kita lanjut lagi ya. Sistem nilai. Menurut Miller ya di bukunya Manajemen Era Baru ada dua nilai teman-teman, nilai primer dan nilai sekunder. Nilai primer itu bagaimana bekerja, nilai sekunder itu bagaimana dia nanti menghadapi klien keluarnya, seperti apa ketika ada pelanggan, itu bagaimana mereka menghandle dan menyelesaikan permasalahan dengan pelanggan, itu yang sekunder. Kalau bagaimana bekerja di dalam itu yang primer. Ini penting banget. Teman saya bikin PT itu juga merumuskan bagaimana slogan, bagaimana dia punya logo, itu menentukan bagaimana nanti orang-orang bekerja dengan dia itu harus gimana. Nah, itu yang agak susah, meng-create budaya itu nggak bisa cuman bikin logo terus ditempel, terus kita kasih pengarahan para rekruter si newbie ini, kamu kerja harus disiplin, kamu kerja harus pulang jam 4, itu nggak bisa sekedar itu. Ada banyak cara harus menanamkan sebuah nilai. Misalnya rutin tiap minggu hari Jumat itu kita kasih evaluasi, kalau salah kita tekankan apa yang harus dikerjakan. Itu rutin every weeks ya. Setiap bulan atau berapa bulan sekali harus ada gathering, evaluasi bersama kelompok gitu ya. Makanya kadang ada perusahaan yang ada piknik keluarganya, ada perusahaan yang bikin event jalan-jalan bersama keluarganya gitu ya, atau ngumpul bareng party dengan karyawan dan keluarganya, atau bahkan tahun baru makan-makan dengan keluarganya. Ini adalah salah satu bentuk internalisasi atau gimana orang-orang ini biar paham cara kerja di perusahaan ini ya, dengan cara pendekatan humanistik. Kalau menurut Jakarta Consulting Group, teman-teman semua, karakter budaya perusahaan itu ada 10 ya. Nah, ada 10 karakter inilah yang membentuk atau yang mendefinisikan bagaimana sih nilai di perusahaan A, bagaimana sih perusahaan B ini bekerja. Oh, aku mau masuk nih besok ke PT A gitu ya. Kira-kira di sana cara kerjanya gimana sih? Antar orangnya enak nggak? Cocok nggak di value aku yang orangnya deadliners? Oh, cocok nggak di value aku yang orangnya anak lapangan yang nggak suka deadliners tapi suka long project. Nah, itu kan berbeda. Kalian punya nilai, kalian punya cara kerja, punya budaya kerja. Sedangkan perusahaan juga punya budaya kerja. Akhirnya kalian harus mengematchkan apa yang kalian punya dan kalian masuk ke sebuah sistem yang mereka punya. Disinilah yang kadang banyak newbie atau para pegawai baru atau pegawai-pegawai ini tidak bisa bertahan lama, atau yang menentukan lama tidaknya mereka bertahan di perusahaan itu. Kalau value-nya beda, yang kalian inginkan atau yang kalian punya tanamkan dalam diri dengan kantor baru kalian agak crash, kalian hanya bisa biasanya bertahan tuh nggak lebih dari 3 bulan di masa probation atau masa percobaan. Itu biasanya cepat keluar, mutasinya tinggi. Seperti ya, saya ambil contoh salah satu perusahaan di marketplace misalnya ya, perusahaan marketplace yang saat ini terkenal banget ya. Itu mutasinya tinggi sekali. Mutasi itu mereka rekrut belum berapa lama keluar lagi banyak gitu. Terus mereka rekrut lagi banyak, keluar lagi banyak. Nah, itu yang terjadi bisa jadi indikasi tidak cocok atau ada crash dari
nilai di perusahaan itu dengan nilai si para pegawai-pegawainya. Karena rata-rata untuk pegawai-pegawai seperti itu kan yang anak-anak baru ya, yang sekarang itu kerjanya berbeda, budaya kerjanya berbeda dengan yang dia inginkan di perusahaan itu. Oke, ada 10 karakter. Pertama, kita bisa lihat apakah dia militan atau enggak budayanya, atau santai aja, atau dia punya long project, atau dia demokratis. Itu bisa dilihat dari inisiatif para pegawainya atau teman-teman kantor kita tuh gimana cara kerjanya mengambil sebuah keputusan di situasi yang tidak pasti, uncertainty event. Kalau pimpinan tidak memberikan arahan tetapi disuruh cepat-cepat mengambil keputusan dengan sedikit informasi dan data, itu gimana caranya? Itu terlihat dari para pegawai ini mengambil keputusan, itu inisiatif individu. Itu ya. Apakah bisa mengambil keputusan tanpa berdiskusi dengan pimpinan tetapi dengan para timnya saja, atau harus menunggu pimpinan. Nah, itu akan terlihat karakteristik budaya perusahaannya. Kalau inisiatifnya tinggi, artinya tidak perlu kita berdiskusi dengan bos untuk ambil keputusan di suatu situasi mendesak. Di sini bisa kita katakan karakteristiknya adalah demokratis. Kemungkinannya adalah demokratis dan mereka punya inisiatif yang tinggi. Berarti pimpinan sudah memberikan teritori yang luas, yang besar kepada para bawahannya. Yang kedua adalah toleransi terhadap resiko. Semakin perusahaan ini mentolerir resiko besar, bisa jadi dia juga punya karakteristik budaya yang demokratis. Itu ya. Kalau di budaya yang diktator, misalnya yang militan, tidak mau mengambil resiko. Biasanya perbankan itu, perbankan dan sekarang marketplace ya, tidak bisa mentolerir resiko tinggi. Karena apa? Cost itu uang, modal. Kalau memang modalnya nanti rugi dan dia harus keluar banyak, dia tidak mau toleransi ke arah situ. Jadi sering nanti dapat misalnya tim leader ketika kalian kerja ya, dapat tim leader atau kerja kelompok gitu ya, kerja dalam suatu sistem kelompok, misalnya jadi CS dalam suatu tim. Nah, di customer service itu kalian sering dapat evaluasi dan sering dimarahin sama tim leader misal karena tidak mencapai target. Artinya di sini budaya perusahaan itu tidak mentolerir resiko yang sekecil apapun. Jadi minim toleransi terhadap resiko. Artinya budaya perusahaan ini cukup strict gitu ya. Nah, kalau dia mentolerir berarti silakan kalian belajar. Oh, tidak apa-apa gitu ya. Asal ada batasnya. Misal tidak rugi sampai sekian. Oh, ini enggak apa-apa baru sekali. Ada yang baru kecil sudah dimarahin. Ya, baru yang besar dimarahin. Jadi itu berbeda. Terus bagaimana orang-orang ini mengarahkan, membimbing kalian, itu akan terlihat budaya perusahaan tersebut. Terus bagaimana mereka punya bonding. Bonding itu antar pegawai itu bagaimana saling merangkul, saling menginformasikan dan saling berkomunikasi di situ ya. Saling bagaimana relationship yang baik ketika menyelesaikan pekerjaan, itu yang disebut dengan integrasi. Ada ya kantor yang suatu saat kalian nanti misalnya kalian dapatkan kok ini komunikasinya bagus ke bagian processing, bagian order, tapi ke keuangan kok nggak nyampe infonya gitu ya, kok nggak diinfoin, oh ya ini terlambat misalnya, oh berarti integrasinya atau kolaborasinya mereka ini kurang oke. Artinya budaya perusahaannya terlalu melepas para bawahannya misalnya. Nah, itu akan bisa kita lihat seperti apa yang dimaksud budaya perusahaan tersebut, atau dukungan manajemen ya, bagaimana para pimpinan ini memberikan support ketika bekerja, bagaimana pimpinan ini memberikan masukan, fasilitas dan sebagainya, memberikan arahan dan sebagainya. Nah, itu manajemen di sini bukan 1-2 orang ya, tapi mungkin bisa jadi kumpulannya para pemegang saham, itu bisa jadi manajemen ya, atau para pimpinan manajer ke para asistennya atau para staf. Itu masuk ke ketika bagaimana mensupport mengambil keputusan. Juga pengawasan. Pengawasan ini lebih ke bagaimana ketika nanti beberapa staf atau karyawan sudah melakukan sebuah eksekusi dari rencana. Karena namanya eksekusi pekerjaan itu tidak bisa teman-teman dilepas gitu aja, karena akan ada trial error pastinya. Kalau toleransi rendah terhadap trial dan error, ya otomatis pengawasannya ketat. Kalau pengawasannya ketat ya seperti perusahaan konstruksi, perusahaan yang dia butuh cost tinggi kalau salah, ya pekerjaan kontraktor gitu. Nah, itu makanya ada mandornya, ada pengawas tukang, bahkan ada bosnya sendiri yang ngaduk semen. Nah, itu berarti butuh pengawasan tinggi, teman-teman. Itu karakternya berarti strict.
Itu ya, sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Juga identitas. Identitas ini bisa jadi background dari para karyawan itu sendiri. Oh, misalnya backgroundnya akademik. Ya berarti itu kumpulan ke perusahaan yang berkaitan dengan riset, pasti nanti kebanyakan S2 atau perusahaan jasa yang berkaitan dengan maskapai gitu ya. Berarti kan identitas di sana adalah orang-orang dengan ilmu lulusan yang penerbangan, aviation. Ya berarti identitas inilah yang akan membentuk karakter budaya perusahaannya seperti apa gitu ya. Nah, yang kedelapan ada sistem penghargaan atau reward. Ketika teman-teman mencapai sebuah achievement gitu atau sebuah pencapaian, apa sistem yang mereka punya terhadap apresiasi, penghargaan, apresiasi dari pencapaian teman-teman. Ketika hanya sebatas terima kasih, you are doing a good job, itu juga kita bisa katakan budaya perusahaannya open-minded. Tetapi ketika sampai reward-nya adalah sebuah pencatatan poin, nanti dikumpulkan poinnya kayak di Grab dan Gojek ya misalnya, atau kita di PNS juga ada cum ya, nilai kumulatif, kalau nanti memenuhi kita bisa naik pangkat dan itu mempengaruhi gaji kita akan bertambah. Nah, sistem seperti itu akan menentukan atau mendefinisikan budaya perusahaan yang cukup rapi begitu. Nah, nanti kalau milih kantor yang baru, teman-teman harus punya standar value dalam dirinya. Oh, aku mau perusahaan yang itu ada pelatihannya, oh ada reward-nya, ada punishment-nya. Oh, jelas kalau saya salah saya ditegur. Ada loh perusahaan yang ketika kalian salah diam aja dan tiba-tiba kalian dipotong gaji. Kan horor. Nah, itu kalian harus tahu gimana mereka punya budaya perusahaan, gimana cara mereka bekerja di situ. Lalu ada toleransi konflik juga sama, toleransi terhadap resiko. Kalau misal perusahaannya sering konflik, sering dapat komplain dengan pelanggan dan itu hal yang wajar dan pelanggan marah-marah, lalu perusahaan ini tidak terlalu mengambil pusing karena itu sudah resiko gitu ya. Misalnya kehilangan satu pelanggan nggak masalah dan itu dibiarkan, itu berarti toleransi terhadap konfliknya cukup tinggi, tetapi kita lihat apakah baik atau enggak. Biasanya nanti perusahaan-perusahaan yang pinjaman itu sering konflik ya. Perusahaan yang perbankan juga itu lumayan konfliknya tinggi. Perumahan juga sama, yang bangun-bangun itu ya kontraktor. Lalu pola komunikasi, bagaimana komunikasi antar pegawai, apakah komunikasinya langsung atau berhierarki, harus dengan pimpinan A di atas kita baru bisa ke pimpinan di atasnya lagi, atau boleh langsung ke pimpinan di atasnya, atau tidak ada sekat gitu ya. Nah, ini yang akan membentuk jenis-jenis budaya perusahaan yang berbeda. Ada yang mau ditanyakan dulu dari karakter? Kalau tidak ada, kita masuk lagi ke budaya kerja di berbagai negara. Oke, di berbagai negara. Nah, negara apa nih kira-kira yang menurut kalian itu punya sistem kerja yang sangat nguongke atau humanistik atau pendekatannya sangat manusiawi sekali? Kira-kira perusahaan di negara mana yang pendekatannya sangat humanistik atau sangat memanusiawikan para pegawainya? Silakan. Ada yang mau open mic atau boleh kalian chat room, ketik di chat room. Perusahaan mana? Di negara mana kira-kira? Di ini aja, ditebak aja boleh. Apakah Australia, apakah Jepang, apakah Amerika atau Korea? Siapa tahu kalian besok pas bekerja di perusahaan asing, kalian melihat, oh kalau kerja sama orang Jerman gini, oh kalau kerja sama orang Jepang gini, oh orang Korea gini, orang Cina gini. Nah, itu yang akhirnya menentukan. Saya waktu dulu mau cari kantor, itu benar-benar saya filter. Anak sekarang biasanya kurang riset. Jadi saya minta kalian harus punya skill riset gitu ya. Jangan sampai kurang riset. Artinya menentukan wawasan kalian sejauh mana ketika pengambilan keputusan. Jangan sampai akibat dari keputusan yang keliru kalian harus trial error keluar masuk perusahaan, waktu habis. Begitu ya, cuman untuk uji coba. Nah, boleh uji coba tetapi hati-hati begitu ya. Kalau memang sudah 2 tahun dan dirasa kalian harus naik ke perusahaan yang lebih bagus lagi, di mana sistemnya lebih komplit dan sangat berjenjang, itu boleh kalian keluar masuk gitu ya. Silakan, di negara mana yang punya budaya perusahaan yang nguongke kalau menurut kalian? Ada Singapura menurut Sinta.
Yang lainnya, Menurut saya ya, Australia, Bu. gimana? Menurut saya Australia itu, Australia. menurut saya Australia dia fleksibel gitu, Bu. Oke, Australia fleksibel. Menurut siapa tadi? Aku lupa. Nabila Fauzia, Bu. Oke, Nabila ya. Ada Kanada. Oke, thank you. Ada Rosid. Pak Rosid ya, Pak Rosid ada Kanada. Sudah pernah ke Kanada, Pak Rosid? Belum, Bu. Belum. Tapi kalau lihat ininya, lihat di TV sering ya. Iya. Oke. Ya, good Pak Rosid. Ada Pak Rosid, ada Muhammad Zaki juga Jepang. Oke, yang Jepang ini wow banget ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja. Untuk negara yang memang mayoritas atau seringnya punya pendekatan yang ngongke adalah Europe dan Western sekitarnya. Europe tuh Eropa dan juga sekitarnya. Dan persemakmurannya ya, termasuk Australia gitu, betul ya. Kanada juga ya, Kanada juga, Switzerland gitu, yang Eropa itu ya, pedesaan Eropa. Nah, itu mereka sangat manusiawi sekali ya, teman-teman. Bahkan ada pikniknya. Jadi kenapa saya waktu itu memilih perusahaan asing dan maunya Eropa, nggak mau yang perusahaan yang di belahan Indonesia, belahan dunia timur itu ya, yang negara maju punya Shinkansen. Saya agak kurang, kayaknya nggak dulu deh. Kalau Jepang, Korea itu asik buat liburan, tapi untuk kerja saya value-nya nggak bisa masuk, saya nggak fit gitu ya. Sayanya bukan perusahaannya oke deh. Saya mungkin nggak bisa kerja di Samsung atau kerja di mana tuh yang PT perusahaan Jepang gitu, Otsuka misalnya, saya nggak bisa gitu. Bagus untuk mereka dengan punya cara sistem, tapi di saya nggak fit. Saya nggak masuk karena saya tipikal yang Europe banget teman-teman. Jadi kerja long project dan saya bisa punya kebebasan kapan saya harus bekerja dan menyelesaikan. Intinya yang penting selesai dengan yang diminta atasan, tetapi tidak harus duduk setiap hari gitu ya. Absen setiap hari, senam setiap pagi, yang disiplin dan itu berulang buat saya tidak bisa. Nah, itulah budaya perusahaan di Jepang. Itulah budaya perusahaan di China, di Korea, tuh ya. Korea Selatan, Korea Utara itu sangat disiplin. Nah, kalau kalian suka dengan disiplin dan militan, cocok ikut di perusahaan tersebut ya. Bahkan tidak mentolerir sedikit pun resiko, harus fast learner, harus jadi seseorang yang cepat belajar. Setuju nggak Pak Rosid? Pokoknya setuju gitu ya. Nah, untuk Kanada bagaimana? Oke, Kanada salah satu perusahaan yang asik punya, saya mungkin fit di situ gitu ya. Karena apa? Itu ya, tidak perlu kita sesuatu yang berulang ya. Dan mereka lebih dinamis asalkan target tercapai, indikasi apa yang kita perlu penuhi, kita penuhi. Dengan cara apapun silakan. Seperti itu ya. Jadi tidak terlalu detail. Jadi itulah budaya kerja yang ada di Kanada, yang ada di Eropa, begitu, yang ada di apa namanya Amerika. Jadi nanti perusahaan Unilever itu beda bagaimana cara kerjanya. Terkenal dia punya ini ya, kantor di Unilever itu di bagian lantai bawahnya, kalau di Jakarta kalau nggak salah itu ada daycare-nya, teman-teman, untuk para pekerja yang baru menikah, yang udah punya anak, itu anaknya mungkin nggak bisa dititipin di daycare di luar kantor, di Unilever punya daycare di bawah. Itu dia menguangkan sekali ya. Terus ada gatheringnya gitu. Waktu itu saya pilih perusahaan Eropa atau perusahaan ya Barat lah, karena emang hobi jalan, hobi gathering gitu ya. Nah itu pasti ada gatheringnya gitu. Ada perusahaan yang tidak seperti itu karena dianggap membuang-buang uang perusahaan. Kalian sudah bisa mencari healing dengan cara sendiri gitu ya. Dianggap seperti itu. Ada ya. Kalau mau workaholic ya kalian bisa healingnya hanya 5-2 jam, 2-5 jam dengan cara kalian sendiri. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan di Asia Timur atau di Asia Timur ya, bener ya. Kalau Singapura gimana, Bu? Singapura juga sama karena di Asia, bahkan mirip-mirip Jepang ya, teman-teman. Biasanya ada standar kerja yang target minded banget, target minded sekali. Gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau mau perusahaan Asia ini punya Belanda, oke, saya masuk misalnya. Oh, ini PNG punya Eropa, oke gitu ya. Ini masuk oke gitu ya. Oke, nanti disesuaikan saja misalnya teman-teman seperti apa punya value atau nilai, nanti bisa
dipilih perusahaan tersebut. Atau kalian menyesuaikan, oh aku keterimanya di perusahaan ini kok keuangan dia punya orang Jerman, seperti apa sih Jerman, Eropa, nanti diikutin saja. Semisal kalian orangnya disiplin gitu ya, tiba-tiba masuk perusahaan Eropa, waduh, nah itu bisa jadi kan lebih rajin lagi nanti. Kayak gitu kira-kira teman-teman ya. Kita lanjut dulu tentang di beberapa perusahaan. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang kalian pasti kenal. Ada Google, ada Shopee, ada perusahaan punya BUMN juga. Ini ada Wika, Wijaya Karya, Utama Karya, atau Nindya Karya yang bergerak di bidang konstruksi, begitu. Nah, kita bisa lihat seperti apa BUMN, seperti apa marketplace, dan juga bagaimana perusahaan jasa yang paling besar ya, salah satu perusahaan jasa paling besar di dunia yaitu Google gitu ya. Nah, Google itu mungkin kalian nanti bisa hunting ya, kantor Google seperti apa. Kalian pasti juga sudah kenal dan sudah banyak info di artikel. Kalau kantornya ada perosotannya, ada kantinnya yang bisa kita kapanpun kita makan, ada playroomnya untuk main biliar, ada tempat nontonnya juga, dan kalian bebas pilih tempat kerja dimanapun, itulah Google ya. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena dia perusahaan yang masuk ke digital kreatif, jadi menginginkan output dari para karyawannya itu bekerja kreatif, tetapi tidak meninggalkan atau melupakan target. Kalau tipe-tipe kalian itu gampang kena distraksi, misalnya, aduh aku dikasih perosotan, dikasih kantin, kok aku malah lupa kerja, misalnya kayak gitu. Nah, itu bahaya, teman-teman. Bahaya kenapa? Ya, mereka sebenarnya punya sistem ketat juga. Nah, kalau kalian tidak bisa memanage, biasanya masa probationnya bisa gagal, tidak diteruskan untuk kontrak ya. Memang itu sekilas asik sih gitu, tetapi mereka juga punya target kerja yang nggak main-main. Kenapa biasanya itu fasilitas-fasilitas seperti memanusiakan itu ada di perusahaan kreatif? Karena sebenarnya target kerja mereka tuh berat, teman-teman. Target mereka berat dan long project, dan butuh koordinasi yang tinggi, butuh akurasi tinggi, maka diberikan fasilitas yang nggak main-main ya, gitu. Nah, ada juga Shopee ya. Di Shopee ini juga punya nilai perusahaannya juga disiplin sekali ya, karena dia marketplace dari Singapura. Kan orang Singapura juga salah satu manusia yang cukup disiplin di Asia selain Jepang dan Korea. Itu ya. Jadi otomatis budaya perusahaannya wow, disiplin sekali ya, bahkan makan diatur jam sekian gitu kalau istirahat, kalau pulang juga harus jam sekian, datang juga harus jam sekian, dan nanti ada raport seperti raportnya kalau kalian mencapai target, kalau belum mencapai target. Nah, seperti itu kira-kira ya. Termasuk cara menyampaikan reportnya juga itu masuk ke budaya perusahaan di sistem mereka. Nah, Gojek juga sama ya, kecepatan, dampak sosial, dan inovasi itu adalah pilar utama bagaimana slogan mereka dan cara kerja para karyawannya gitu ya. Makanya ada rating, kalau misal kasih bintang ya sudah selesai tuh kasih bintang, dampak sosial gitu ya, dan inovasi bekerja sama dengan Tokopedia misalnya kolaborasi gitu. Oke, kita simpulkan bersama-sama bahwa perusahaan itu punya dua nilai ya, teman-teman. Ya, nilai primer dan sekunder. Bagaimana nilai primer itu mengatur ke sistem yang ada di perusahaan dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Yang sekunder adalah nilai yang mengatur bagaimana dengan kolaborasi pihak-pihak eksternal. Karena bagaimana kita men-treat orang-orang di luar sana itu juga akan menunjukkan siapa sih perusahaan tersebut itu ya. Menyelesaikan konflik juga masuk, bagaimana mereka menyelesaikan komplain itu juga nanti masuk ke nilai perusahaan dan berdampak pada citra nantinya. Itu ya. Nah, ada karakter yang dimaksud itu 10 ciri gitu yang bisa kalian lihat, bagaimana mereka punya inisiatif, punya toleransi, bagaimana para karyawannya mengarahkan, punya kebersamaan yang baik, dan mendapat support para pimpinan, bisa mengarahkan, mengawasi gitu ya, ketika bekerja nggak ditinggal aja, tahu-tahu hasilnya nggak sesuai ekspektasi dimarahin ya, itu berarti nanti budaya perusahaannya masuk kategori apa kita bisa tentukan ya.
identitas itu bisa jadi background gitu ya. Ada misalnya perusahaan isinya perempuan semua, misalnya memang itu bergerak di bidang empowerment perempuan, pemberdayaan perempuan gitu ya. Jadi itu sangat bergantung dengan bagaimana background orang-orang atau karyawan itu. Ada sistem reward dan punishment, bagaimana mereka sejauh mana membolehkan konflik dan juga berkomunikasi antar individunya. Itu akan mengidentifikasikan, mendefinisikan seperti apa budaya di perusahaan tersebut gitu ya. Setiap budaya perusahaan itu punya cara kerjanya ya, cara kerja masing-masing, di mana cara kerja itu ditentukan bagaimana value atau nilai atau prinsip yang ada di orang-orang tersebut. Misalnya di Google sendiri ya, gawe di sana itu bebas sih melakukan apa aja. Kalau negara Eropa gitu dia jam 12 gitu ya. Bentar. Kalau kita di Indonesia ya biasanya jam 12 istirahat itu. Istirahat isoma gitu ya. Isoma sampai jam 1. Nah, kalau kalian nanti kerja di luar negeri misal atau nggak usah di luar negeri deh, di Bali aja, itu biasanya universitasnya jam 12 nggak istirahat, teman-teman. Istirahatnya tuh biasanya jam 1, jam 2 gitu ya. Berbeda dengan kita ya, mungkin di Indonesia Barat gitu atau Indonesia Tengah itu juga beda nanti jam istirahatnya. Kenapa? Selain perbedaan waktu ya, mereka juga tidak ada isoma gitu ya. Ya makan bisa aja jam 2 atau bahkan terusan. Kalau mau istirahat silakan, tidak ada suara bel istirahat bersama itu nggak ada gitu ya. Nah, itulah budaya perusahaan yang berbeda-beda karena cara kerja mereka, adat mereka, sistem nilai mereka juga beda. Itu yang membentuk budaya atau kultur yang itu terjadi berulang-ulang di perusahaan tersebut. Tuh. Baik budaya kerja maupun budaya perusahaan ini dapat menjadikan ciri khas di perusahaan tersebut di mata para konsumennya, begitu. Nah, menurut kalian perusahaan maskapai yang paling oke gitu ya? Oke, kita sebut merek aja, nggak apa-apa buat latihan deh, gitu ya. Perusahaan maskapai yang menurut kalian paling bagus gitu ya. Menurut kalian ya, persepsi secara personal ya, karena tiap orang kan beda-beda. Oh Bu, aku maunya yang ini Bu, gitu, yang ini, yang itu gitu ya. Menurut saya ini karena begini gitu ya. Itu yang mana gitu dan kenapa? Ini akan menentukan budaya perusahaan dan budaya kerja ya. Sebut aja deh, nggak apa-apa. Di chatroom boleh, di chatroom. Budaya perusahaan ya, perusahaan maskapai di Indonesia yang menurut kalian bagus banget gitu ya, entah kualitas mereknya yang kalian lihat, entah kalian melihat itu sebagai fasilitasnya atau apanya. Silakan chatroom, contohkan satu nama maskapai terbaik yang menurut versi kalian sendiri. Maskapai itu ini ya, pesawat ya. Kalau kereta nggak ada, cuma satu, KAI monopoli soalnya ya. Tidak ada selain KAI ya. Kalau maskapai kan banyak. Ada Superjet Air loh baru loh. Yang di Instagram kalau kalian ngecek, itu ada namanya pernah jadi pramugarinya tuh Superjet Air. Aku belum nyobain tuh Superjet Air. Kayaknya sangat milenial banget ya. Staff-staffnya pakai baju safari yang jumpsuit gitu. Yang atasan sama bawahan jadi satu. Kayak Jumanji gitu ya, settingannya kayak orang-orang traveler yang wow banget. Itu Superjet Air, jadi milenial sekali dandanannya. Beda sama maskapai-maskapai lama senior, tuh pakai kebaya, pakai rok span gitu. Superjet Air sangat milenial banget. Saya kaget tuh lihat, wow ya ada apa nih dengan budaya perusahaan Superjet Air. Tapi karena dia baru, mungkin masih menggait para ekspektasi yang tinggi gitu ya, excitement yang tinggi. Ada Emirates. Oke, good. Emirates. Di Indonesia belum ada Emirates. Emirates itu di luar negeri ya. Kalau di Indonesia, Bu, soalnya nunggu kopernya nggak lama. Nabila, kenapa nunggu kopernya bisa lama? Nabila, coba deh. Saya waktu itu pernah naik klien ya, Bu. Itu nunggu Oke. kopernya lama, Bu. Berapa jam? Cuma nunggu koper? Sejam ada? Sejam waktu itu. Oke. Kalau yang Garuda berapa jam? Menit sih, Bu. Tapi nggak ngitung. Cuma hitungannya ya cepet. Oke, Iya. berarti dari fasilitas bagasinya ya, keluaran bagasinya. Oke, itu berarti di manajemen bagasi ya, luggage-nya. Oke, thank you Nabila. Saya malah nggak terlalu merhatiin ya, karena jujur nggak suka banget punya bagasi, karena nggak suka nunggu, satu, antri, rebutan tempat untuk di konveyor.
saya nggak suka. Jadi sebisa mungkin masuk ke kabin. Apapun alasannya, saya tetap manusia kabin ya. Tapi kalau ada suatu event yang harus bawa koper, ya udah mau nggak mau gitu ya. Oke, ya boleh dengan alasan itu gitu ya. Garuda Qatar Bu, kecuali si singa. Lion ya. Yang semua bagus Bu, kecuali singa. Aku nggak tahu kenapa singa seperti itu, karena banyak komplain ya, banyak komplain akhirnya orang jadi takut gitu. Tapi tetap rame kok karena harganya ya teman-teman. Harganya ada kok yang pecinta lain, tapi jangan kita diskreditkan bahwa semua singa terbang itu nggak bagus ya. Saya kaget juga pernah pakai Lion dari Denpasar, itu rasanya seperti naik Garuda ya teman-teman. Karena banyak sekali pilot-pilot Lion yang dari kota-kota wisata dunia itu memang disettingkan pilotnya tuh exchange gitu ya. Kayaknya itu pilot Garuda deh. Rasanya udah gak kayak Lion beneran. Saya takut ya pertama, tapi lama-lama kok rasanya kayak Garuda gitu ya. Se-landing-landingnya, se-take off-nya mirip Garuda persis pada Lion. Oke. Saya sudah mendiskreditkan begitu. Ternyata untuk beberapa kota-kota besar yang itu banyak orang asingnya, bisa jadi mereka punya penanganan budaya perusahaan berbeda teman-teman ya. Dan nunggu kopernya nggak lama ternyata ya. Apa itu mungkin karena kota wisata? Aku juga nggak ngerti. Saya belum mencoba yang lainnya ya. Seperti apa kalau kota lain? Citylink Bu ada pantunnya bikin kangen. Oke Lesti. Kenapa pantun itu bikin kamu itu adalah pelayanan the best gitu? Kenapa harus dibikin pantun deh? Menurut Lestiani. Ya kayak menghibur aja gitu Bu. Pas di dalam pesawat tiba-tiba ada pantunnya yang lucu gitu. Oke. Jadi bikin inget ya. Iya. Oke. Iya. Citylink itu cukup menghibur juga ketika mau take off gitu ya. Bisa meringankan kita yang tegang gitu ya. Kalian di Lombok juga pelayanannya baik. Oh ya. Iin di Lombok. Oke, good. Berarti memang kota-kota wisata yang terkenal ya, yang kota punya banyak turis di situ, mereka harus genjot lagi pelayanan yang lebih baik ya, setidaknya better ya. Lombok apalagi itu kota wisata itu ya, lain bagus, pantas dia laris banget ya. Mungkin yang kota-kota biasa tidak terlalu jadi perhatian, akhirnya mereka hanya fokuskan pelayanan terbaiknya di kota-kota wisata ya. I don't know ya, mungkin bisa jadi masukan untuk teman-teman. Jangan sungkan ya teman-teman, jangan sungkan, jangan takut-takut untuk memberikan masukan ke perusahaan-perusahaan besar lewat email ya teman-teman, lewat email misalnya, saya pelanggan ini nomor ini mau diperbaiki lagi untuk pelayanan bagasinya karena ini terlalu lama, tidak seperti yang di sini. Mereka biar ada masukan dan kita dengan cara yang benar memberikan masukan lewat surel resmi begitu ya. Jangan kita bikin story, itu mungkin bisa dianggap kurang etis gitu ya. Walaupun itu sebuah ekspresi, tapi ada kanal-kanal yang memang harus mereka selesaikan secara internal sendiri, punya cara private mereka menyelesaikan permasalahan di perusahaan ya. Oke, Emirates itu paling bagus ya teman-teman, tapi ya gitu, mungkin yang kalian sudah pernah ke Arab, pernah umroh atau haji, itu Emirates juga pelayanannya mantap sekali, walaupun berkali-kali transit, tapi kita seperti tidak naik pesawat ya, seperti cuma rumah terbang aja gitu, karena pelayanannya cepat sekali, tuh teman-teman. Oke, itu yang akan kita bisa simpulkan, bahwa apa yang kalian tulis di sini, salah satu contoh maskapai terbaik itu jadi ciri khas branding atau ciri khas dari perusahaan ya. Yang satu koper lama berarti ini, yang satu koper cepat berarti ini. Oh, tapi pelayanan baik, oh karena dia begini. Nah, itu akan menentukan bagaimana sistem kerja mereka. Baik buruknya sebuah perusahaan itu kita bisa simpulkan bagaimana baik tidaknya mereka punya cara kerja begitu ya. Nah, cara kerja ini bisa dibenahi atau tidak menurut kalian? Cara membenahinya bagaimana? Dan seperti apa kaitannya dengan etika perusahaan? Oke, ini jadi sebuah pertanyaan diskusi di forum dan grup diskusi yang saya akan share sebentar lagi dan saya informasikan di grup WhatsApp. Ya, nanti akan ada pertanyaan terkait dengan budaya perusahaan, seperti apa harus memperbaiki budaya perusahaan yang memang dia misalnya perusahaan ini sudah hampir bangkrut gitu ya, sering banyak komplain, bagaimana ini memperbaikinya gitu ya, sistemnya harus seperti apakah cara memperbaikinya, lalu
apa kaitannya dengan etika administrasi, budaya perusahaan tersebut harus dibuat dirombak lebih baik lagi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMN perbankan ya kalau nggak salah ya. Oke, saya share sebentar lagi pertanyaannya di Google Classroom. Nanti kalian bisa langsung berikan jawaban atau memberikan komentar dari jawaban teman-teman. Pilih salah satu saja gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti saya share linknya untuk link diskusinya setelah ini ya di grup. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait budaya perusahaan dan budaya kerja? Ada atau tidak? Tidak ada? Pak Rosid aman? Apakah sudah clear? Sabun, Bu. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita langsung untuk memainkan saja di forum grup diskusinya. Jadi untuk Zoom-nya cukup dulu ya, teman-teman, cukup sekian dulu untuk penjelasannya. Sisanya penugasan teman-teman melakukan memberikan argumen yang ada di pertanyaan Google Classroom ya, yang setelah ini saya akan informasikan linknya. Baik, begitu dulu, sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman semua di mata kuliah yang sama tapi dengan isian yang berbeda, topik dan tema yang berbeda. Jaga kesehatan selalu teman-teman semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, sama-sama. Ya, jangan lupa absen. Jangan lupa nanti mengerjakan pertanyaan diskusi ya yang akan saya share di grup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.